Ya biasa mustagisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena Engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Pasti minta tolong melawan nafsu, melawan hubud dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhami, faman dalladzi yarhamuni. Kalau Engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawuh wali. Ini nopo coro yang saniki psikologi ini yang wong ati cilik, nopo wong ati cilik. Ini dengan beberapa wong dapat jadi serasa begitu ini. Jadi sama kalangan urip suka ngamal bangun masjid. Jadi dulu awalnya sama itu keren, loh. Oke, bangun apa? Masjid, bujuk papa. Nurut kafir, ada tambahan nih. Papa, nurut kafir. Dia anak soleh. Iku raturul alim kafir. Iku raturul amal. Fantasi gitu. Fantasi. Wahub butuhnya ahlakan ini. Senang dunia aku merusak. Tapi kan enggak. Senang duit, beli mobil, ngaturi kiai, mengenai kiai. Pokoknya jadi apa? Wasyaitan Abdullah ini benar. Setan menyesatkan saya. Ketika dari singarang hikam itu, singarang hikam itu pangeran sangat senengnya menusuk. Itu nak sesat ya diberi anak kambing hitam. Itu tidak ada setan. Jadi berpikir bagus lah. Bagus itu. Kan kau ini sesat toh. Kalau ketemu pangeran, kenapa kau sesat? Ini wonten setan. Jadi kemungkinannya tuh, pangeran maklumi, berbagai korbannya. Aku tahu lama ngebus nopo ini siksa. Mereka ngambil hitam nopo. Pemilihan di potensi ini. Jadi cara hikam itu setan mindi dari mintil itu tisu atau kacu. Setan tiga pangeran itu berulang. Karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saya mencintai Allah kepada manusia. Kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya gini teman, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalano kowe tak nyalano ayu sing ngerayu kowe? Enggak, sing normal. Nyalano sing rayu, mergo kowe reputasine khusyuk. Khusyuk campur adi dua itu kan solid biasanya. Penganan solid itu arane biasa, satu khusyuk nomor ora ada duit. Itu solid dari godaan setan. Ada khusyuk kok di duit masalah. Utawa di duit tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen nolak apa? Setan khusyuk. Woi hebat. Bentang terbaik. Tapi dia orang siap kan? Orang ada isong rayu tuh, kalau SMS itu yo duit kok. Naktir itu. Terus uang nanti duit orangnya ramong itu kok bisa sendiri. Uang isi ubel ya rapuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit, nyolong, nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tawarai. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Tidak senangnya bukan karena apa, karena tak anggap itu berlebihan, ada berlebihan loh. Soleh pas-pasannya orang pengen jadi wali. Kedua kan nggak baik kita ini Syabul Qadir Jilaninya ini Bang Abed Pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat ya siap roboh terus jadi wali itu kok orang kelas lah udah keriting terus wali kan maksudnya nak gue kan awang ya jadi wali mongol. Kan misalnya jujur Mustafa Wali ke belum jujur misalnya oke jujur jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali itu wong ganteng-ganteng ya Mbah Mun Salim Alama ganteng sepuhan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji saya itu dapat satu alamat itu tetap bagus. Jadi wali ya, jadi ahli swarga ya, karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomongin ngarep pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah.
rangsangan ini tuh bagus karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya coba satu waktu yang kedua ketua wali sih kok wae. Maksudnya wali-wali biasa. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Jika dia ini terus gara-gara idolakan wali, sekrumu-krumu syaratnya jadi wali itu wiridan, wiridan. Meskipun motifnya bukan jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang pengen jadi wali. Kue rakyatnya azab itu sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Atas efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Orang wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa rumah itu Ibn Solihin Tatana Zalil Barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani. Pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kata Jackson Sobo satu apa? Gambar Yono, gitar Yono. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Udah paham kan atau? Mulanya ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan setan. Karena itu paham. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok istiqomah. Gejok-gejokan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongannya si para pangeran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau nih pangeran ya nunggu ketuanya. Allah itu pernah nyifati orang beda. Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilah. Saya ulang lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus saja hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau karena di muktamar yang 84 ya kan di siapa? Di Askar di situ Bondo. Ya, kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya. Ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Abek gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik caranya itu si wali. Aku gak jalur sing murahan cepet. Ya tidak ada jalur busuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdussalam, manusia bisa jadi orang baik mulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang nak orang ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong urung iso ibadah nak urung wiridan, wah yo poe kecuali dengan akhirnya kan jajal-jajal kayak aku jadi wali gitu. Wali TV, lali juga termasuk lali tanggung jawab. Ini hati, ini ada salah. Tapi kan terus bergaya resi, apa? Resi. Senwangi, meskipun akhirnya bagi tak tahu ya, mereka mikir utang ya, tapi seru, no? Seru. Nah. Kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gambar nang kamar ke gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes.
Mana sih kok orang itu bojomu terus. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Ini sholat lebar dulu ibu sholat benar. Saya kira orang ya, itu seni. Wah repot dengan seniman itu apa ya tadi bu? Seni. Kemudian coba es, Dracula, es, pocong, barang-barang itu kenapa? Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi. Kalau kamu berteman orang jelek, mesti gojlokan ini, pas, wong lanang ngopo, orang rasanya di Indonesia, orang rasanya wong Thailand, wong India, diprovokasi. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu, meskipun kuliner tidak sedosa itu. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal-hal kesan. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak orang ngiling Allah nanti lali segalanya. Milwatian mah, aku dipuat ini, kue wes anak yang TV di luar orang di anak di baru telepon rasi uang kan dan ngangkat iya ngangkat utang itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra nih bang, uang rong alim nak rong somo comuin lahnya. Akhirnya kan kepengen somo comuin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga Barwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Ya saya misalnya bandingno kancanan wong nakal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung rasane itu. Terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulane Rasulullah itu senang wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali mendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapat setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan dong maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saja ke saya, banyak wali yang mengartikan faulai kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nang misalnya, enak jadi nabi, mana boleh deh. Terus yang jauh garwane aja kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune ngelahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh, yen rumah wong akeh. Nak ngono nabi zuriyah ya akeh dadi habaib wong saleh-saleh. Mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi enggak pernah ngaji, jadi mana enak mesti pikirannya enak jadi Gus Ba. Mati. Kon mati yo nurut, belum sumur itu. Kacau. Carane seneng kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu
Tuhan. Walau ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewi ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih, sekarang geremeng-geremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, gue orang Arab Utara kita jamin. Begini kita pergi lah. Kalau ya tahu rumu tapi radong. Kita punya sampean. Terus aku nanya, ambil ganjaran kemulan, jangan ganjaran kemulan rasa. Ganjaran kurang ya rasa. Itu yang di ganjaran maksudnya. Ganjaran ngaji, ganjaran. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang gitu. Harus ini tersinggungan kalau itu biasa kan. Kali Nabi ini itu Fatu Mekah, itu kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam berpelajar Abdul bin Abbas. Paman Abu Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terusan ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini di. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat Abu Sufyan komentar ini. Qad balagha mulka ibni Afrika. Terus cek hebat ke kerajaan Epona. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur ibu coba. Paham? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Enak jadi bahan anak buahnya. Ya, terus ya enak jadi ratus jagat. Itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasakno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasakno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pintar ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dari saiki maca tas. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariah. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enak jadi Muhammad, pengaruhnya. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang omah terus setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Itu provokasinya seperti itu. Nabi membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab pancen keramat. Ya Gus Bak mulang kira sing gaji oleh suweng tenan.
Sing ngaji ora paham syukur. Ora keramat iki. Wah, kan syukur. Kan yo aneh wong ora paham kok. Wah, itu. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Keramat sampean. Cara pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Pak mati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung bener iki ini acara apa. Paling gak dianggap kekuatan magic. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi qatbala qomul ka ibnar. Cek pola amu itu rojo gede, wong nurut. Saya tak pas tuh, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Saya kayak begini misalnya. Ini wirosa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana coba? Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ahli. Wajar lah kalau sing delok ahli. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar ada wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti paham. Ora mesti. Bariku terus alim bagus ba. Ora mesti. Bariku terus bojo ayu. Ora mesti. Payu ayo. Ora mesti. Dadi enak. Ora mesti. Kok tetep dilakoni. Wah. Ono warisan apa? Kalau lama warisatul. Iya. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya orang roh daftar nang swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat itu kita harus ngedeni wong tenan. Jadi neraka itu mesti tak dudon, jalan itu cuwili, terus kowe liwat ning dhuwure. Wes ngono cek digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali kok gak wedi. Terbang. Gak kena kok. Gantol. Lebih tenang. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jenenge wong belah pinter. Tahu ono usum wedhus Australia gitu. Wis powel tapi gak ono sumune. Kan romulmu. Ya kalau kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong sah. Wong seneng gitu. Wong desa seneng gede daging akeh. Awaluman sing protes wong belah iki. Gus, piye ngono kok sayu wong korban ditumpahi. Nek gak ono sumune cekelan wong. Wong belah sing wedhus sing sayu korban sing sumune iku sing wedhus suka bumi. Sing berangga. Mergo dene bayangno cekelan semua. Akhirnya, ya semenjak itu udah selesai gak payu, mereka dihok lah, dibully itu enak korban dengan gue ibu, saya sampai kelan, ceblok. Jadi pekeh itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya, secara ilmiah kan. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng rukin. Nah pertanyaan esok kan bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya cari bojomu aja bareng Fauzi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng so. Wong korbane melok paket barang sofa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu. Ya hukume pengiran iki logika. Akhirnya kan bojomu barang rombongan. Lain. Wong liya dipitu mong. Lah dosoan terus piye? Lha ngono wae mau diakal ngono ora usah ngono suara aneh-aneh. Lan kan iki wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing kalau sumune rapat. Kalau dipaksa fatwa. Masuk ono sumune.
Ya, akhirnya ngomong gitu bah, sing wonten sumune mawon kesana gitu. Akhirnya dia ngomong jar Gus Bah ya sekutu. Jadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sumune. Tapi anggere wong diciptakan jar Gus Bah korban itu ono sumune. Apa tak lurusno? Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sapa jare tiyang kowe ulama kok beto. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok betul iki. Ulama arep pati dhuwit ngono akhire. Oh, kok ditompo ditompo. Jangan repot dadi kiai kuwi. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Yo nek ikhlas tak sano. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekek baru. Isra sang ora agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi itu. Baru kayak ikhlas wong sitok tidak sapi sitok ora perlu sesekan. Lah nek iku tenan masih sapi itu mayung itu ora sedeng. Ngono iku ama agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien itu cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran ngono ora usah tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpahi wong. Khususnya ada pertanyaan, iku nak sapi sih enggak benar saya terapot. Malah pajan kan. Iku tuh sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpahi. Bro. Itu juga. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng nabi kok aja langsung, tapi nganggo dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, ini khusuk lah, bahaya khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bukan kanjeng Nabi. Ungkaran yang bener kok sampai kok. Tapi diwari Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulo, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora ono pak ruhin. Cuma tombone terus itu diundang. Ngono kok diperdegatno. Dia lahirnya jenenge saya nggak usah rada takdim Indonesia. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruben, tapi Ruben anak pulau Hasan gak tau ngekei duit. Itu saya kan iskak. Wong seneng aku, ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair, senang Nabi ya senang saat keluarganya kan ya ada lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya hormat orang tuanya anak cucunya ya maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah ya cinta keluarga. Nah terus keluarga ini punya dua makna, ada keluarga karena gen yaitu para habaib, ada keluarga karena wirosah ilmiah kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi wasababi. Semua nasab baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti
Terus kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sababku yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, gue wayu, priayi. Berhubung gue seneng jengkol, sama gue kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau gue jengkol ke rokok. Karena gue kayak jengkol sampai. Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai perempuan. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikraka alam nasrah kata sadra terus wa wada'na angka bisra alladzi anqadha dhahra terus wa rafa'na laka. Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahata ini bil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi, katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin. Dari sholihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai. Tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para nabi. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Wis sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi jadi tidak usah nunggu karena pas adzan kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ini. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak. Berdoa terus kan. Ya dari Pulau Suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih ini mau gara-gara ambisi jadi wali, suridan dewan, keren. Ada lali macam-macam semasi,
Tapi ya tentu dengan guru, orang guru suara suci mbak ilham. Serati dua, utang wakaf, wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu, wah mata ada uang. Makanya harus dengan ilmu, karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa tidur. Karena masyhur dari guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Nah, cara ulama perlu kabar rutin Mustafa Walillah, lo tetap waningnya, paling amatir. Nanti nih kelas main terburak, itu betul perkara sombong. Nah dia kepengen sak dhuwur tuh, itu sak dhuwure sombong, wong kok buru-buru nih. Aku langsung protes ya mengira, Gusti cabut dan motor gempok. Saya minggu sampai, banyak bes minggu rasa. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu. Biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah. Sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, Kaifan sholli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kok. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu, kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi, karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang berdua terusnya. Wal maqala tu tema qala asad satu wa isrun kang kaping piro? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh saya ki ala ummati zaman nutikuna khamsa min asya wa sawara khamsa. Saat kita bakal teko ala umat ing atas umat ing sunah zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umat al khamsa barang lima. Mesti umat sing umume wong kowe. Coba yang mati semua waras-waras kan ini. Wayan son ala nari sapa umat al-khamsa ing lima menal. Jadi senang barang lima melupakan barang lima. Maksudnya umat sing umum ora kok Imam Ghazali, Imam Syafi'i juga ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum. Umume wong misale yuhibbuna dunya wa yansona al-akhirah. Eling dunya lali napa? Yuhibbuna al-hayat wa yansona al-maut. Seneng urip ora seneng. Soalnya ngomong sing kasusnya akeh wali aku seneng mati. Ora seneng. Iki wong kelainan. Dia bakas wong waras. Wa in Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkola fil yaumi khamsan wa isrina marrah. Siapa yang melafalkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fi ma badal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktekno lagi rasa mati. Rasa mati kalau cinta mati. Kok langsung kok iki mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah. Keren, apa? Tapi kata orang mati kan. Mati sudah ada minat. Allahumma doa dari pelabur berkaitan dengan insul mati dan kematian. Wafimah dan berkorban badal mati sampai kematian. Selama kamu konon mati sepong ala firosi meskipun yang tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah itu atau buah ajr syahid. Dia dikasih pahalanya untuk mati. Saya terkait dengan Allahumma barik li fil maut wa fi ma badal maut. Ayo marai nawar ya Allahumma barik li fil maut wa fi ma. Sedina dua piro? Dina ataupun selawe karena umur 10 tahun nih praktek nang 10 tahun. Pas mati pas lali ya. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa saya Jakartanya atau gua ajro syahid kok saya statusnya ndak syahid. Pas dino iku ke mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenan. Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali. Sama agak orang santri dijual gitu. Mulai jajal sekali. Ono kiai iku valid iku mati sepat. Iku kawan valid mah aku gangsep wali yang ngalim. Tak baleni wali wong ngalim. Ijazah iki.
Ini jajai masal ini. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masyaallah kana malam biasa am yakun doa hafizan nabi ya apa untuk ibu jadi gue tolak santet tolak no macam-macam jadi saya tak apa loh bisa ikut cek makom itu ditenang santet saya ini serah apa makom itu coba pengiran terus dada terus bar maksudnya harus menyatu gitu santri itu kurang ajar juga gue paling kurang santri ini barang bertijazah itu ngelirik sikile kiai ini sing bengkong sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau wong sing maca iku ora bakal kena musibah, ora bakal kena lara ning awak. Santri ini kurang ajar. Sing sitok mau sing kriting mau. Niku ngelirik sikile kiai ini. Kiai ini harus paham. Oh jawab ini. Lah dino iku sing aku lali, iki keceblokan wae. Ya ini tetap ngotot, soal aku ngalami ngene pas dino sing aku lali. Ora mau terus jadi santri, nggih pun nak ngoten, mesti clear, maksudnya clear. Mergo mangkel murid iku wong jenengan ijazah nang ngono kok nyatane. Bengkong. Sikile bengkong mau kena. Jadi para dilirik santri ini, P maksud tom, kira percaya wiridan niku perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku dong ya. Ya jadi wiridan tetep sebarno, nek kok ana masalah pas hari itu. Mane kadang ana wiridan, ki maca iki gak bakal mati. Barang wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Ngaco. Ya, jadi tak ijazah ya mau coba Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja terus. Mate-mate ora kena santet. Iki ora ono sing minat nyantet. Masyaallah kana masalahnya pun. Masalah terus wala haula wala quwata illa billah. Terus alamu apa ya? Anawa coba lagi coba anawa bisa ingoti. Alamu anawa lagi bisa ingoti terus wa anawa lalu itu, warna warna tahato bikul lisein, ma womai nawifika, misari nafsi, misari berita batin anta abidun, ya, narofi ala siratim, mustaqim. Kafe kamu mustaqim? Anda tinggal itu mustaqim, kan banyak kan. Coba aja lo, kayak kok pinter loh. Ya orang jelas. Kalau kafe, mustaqim. Nah. Tapi yakin tidak mesti. Lalu nggak tahu tiba. Betul bocor. Berarti kan tahu tiba ya? Nanti kau jadi di rumah sakit. Tahu memang mati ya? Berarti pasti itu. Berarti enggak pas dino itu kemana bocor. Jadi gua orang kiai, aku tahu macam kita itu. Jadi kiai ini saya pengkor itu dilirik sampai santri ini. Kodenya promosi semua cowok itu bakal kena. Sibah jadi dia pesan sini. Oh yang hati ini jangan kok bengkok. Pagi ini langsung jawab. Pas aku bengkok, pas. Lama tuh. Santri ini pun clear banget. Jadi santri mulai di sini kacau. Saya kacau. Kalau gue amit amit. Sekolah sepuluh. Kayak rapopo melakukan. Ya Allah ya kalau mah esa, aku kok kon saja sepuro ya ora iso. Iso aku donga aja sepuro pangeran gak tertarik mergo mung bulet nek gak delengno. Soalnya Allah tetap walillahi wa mulku samawati ya firul biasa. Yo ya cuma ya pangeran ke otoritas nya iso aja sepuro kan dadi sing duwe. Kok aku intervensi. Pon terus nang. Berarti mus. Wa yuhibbunal kusur seneng budung sing dhuwur wa ya diarun kabira omah sing gedhi muhassona sing dipagri bil hiton kan pager wa sona kubur ilinge gedung dhuwur kali kuburan sampai wae wong eling elek wong eling pomne wae dhewe kok sing marat malah bahaya nek wong sugih eling gedunge pantes wae dhewe lha ki marat gedunge malah eling gedung wong nek ono gedung dhuwur wae lha ki kok wong wae wong lu elek meneh ape wong sugih eling wae dhewe lha kowe eling padha kok ape eling wae dhewe bocah terus wae hibuna lan seneng sapa ngake al malaikatunya wae sora lan sapa ngake al sabae
Ruya sing kaya apa ana satu nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa. Asyudu te kang aran disebut Kulon semenang mau jadi kanjeng Nabi nopo memang luar biasa. Buatan krono kulo iman terus kultus nih buatan memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman, tapi tidak karena itu. Memang rasional yang dijawab Nabi itu masuk akal. Enak. Namun gue apa mas? Allah mengaku mati itu. Gue itu sepuluh. Tapi mau ngeran sepuluh ya gue. Ngeran dan gue, mungkin gue dulunya. Nah ngarapku, saya harap-harapan gue sih di sepuluh. Enak pengiran orang ya rapo. Pengiran apian, rani pura Cina ini soalnya sesuk. Masalah waktu. Banyak pengiran itu. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu billahi liyatuba musihun. Nahar bayar sutu yadahu binnahar liyatuba musihun. Jadi akan nyepura sore ini, nyepura pengiran. Ini sesuatu sangat apian. Azutu tesu, cintaran zuhud ini antuhibba mayuhibbu khaliquka. Antuhibba yang seneng sirama yang berbaru hibbukan seneng sopa khaliquka. Wong sing galiku, dat sing galiku. Cintaran zuhud apa? Mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antukhito mayuhibbu khaliquka. Membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halal dunya kama takhruju min haramiha. Kamu keluar dari halal dunia bagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kalau gue kurangi WA, nah di air halal lah gue kurangi dunia wiridan. Coba dia kurangi WA malah dosoliane, berdoa. Karena aku tahu papan gue rugi. Karena tak harap WA itu dosoliane. Dengan yang WA nan coba lagi dulu wong wayu-wayu. Dilarang dulu wong ayu kok gendiliane malah ngrasani wong. Ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra dulu wong ayu penyakite hasud. Mari hasud. Oh ribet. Mulai kita mbarno ora krana ora nasihati, males maksud itu. Mau pindah-pindah tok. Lho iya. Kaya wong sing ambisine delok wong ayu ora pati hasud. Tapi sing sok-sok ora sok khusuk. Sukses, nih dari wong ayu, wong ana wong mukmin duwe nikmat khas itu. Terus kadang sing beling, aduh wong ayu wis timbang kasus. Masih atau dinyang. Biasanya kan ngono. Sing sukses nih dari delok wong ayu biasanya penyakit apa? Hasud. Hasud ora kalah elek. Sok khusyuk, sok bener dhewe, hasudnya masalah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud takut delok wong ayu. Wong keterusan yo repot. Lah terus piye sembarang harus. Karena ini nak maksiat itu jumlah akeh. Lah jununu ya fununu. Mulane bener Sofila tadi. Wah, lewat. Misale ke hasud, misale kula hasud Mustafa. Mesti yo hasud, maksudnya wis hasud. Carane nglalekno piye mau siji bil ilmu. Nikmat sing dikana Allah ning Mustafa itu kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ora rido mek kodok-kodok. Wah ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, iku ora kabeh kersane Allah. Kena ngasuti berarti nentang. Terus Allah ngangkat wong alim, itu sunatullah. Anggrono wong alim, itu mesti diangkat derajatnya di Allah. Ya kailah ladina amanu minkum waladina utul ilma. Terus wong alim diangkat derajatnya di hasud, berarti nentang sunatullah. Kalau ada yang nentang kersane Allah, ya nentang. Karena Allah diadat wong alim gelem ra gelem tetep diangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kalau pulau mulya orang mulya, pengen ra pengen tetep mulya. Kira saya, gue kepengen mulia kaya kontak lagi. Tetap raja angkat, kepengenan dia pilih-pilih, bodoh jadi cuma angkat. Kalau misalnya gelem, kapan-kapan ada belonor. Bocah orang di akhlak, jangan kok gitu. Bisa kandaran angel. Ini semua, misalnya kok. Ono jalan untuk ngayu, ya rasa hasil, padahal itu tarik-tarik pengeran. Iya segeremeng lah tapi rasa hasil. Ini lo tawarai hasil yang Islami, ya tawarai. Ya Allah, jika wong elek is untuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kutisain. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasil tapi relatif Islami ya. Jadi kira usah dongo, muka-muka pegatan terus kata aku.
hasud itu. Hasud permanen ya. Sejarah hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu hilang. Kowe ora usah muni ngono ya. Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk atas itu. Aku ngoco terus, ngomong ngono terus. Kemungkinan arah mustajab ya dan. Agak mustajab ya. Tapi relatif Islami, apa? Relatif. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya, saya terlaksana. Ya, tapi terserah pengiran. Saja orang itu banyak. Apa aku mau kamu harus satu mau marah pengiran itu. Jadi Allah hadis kunci mansahulahul Quran an dzikri wa mas'alati itu afdhalu ma utisah ini. Wong sing sibuk ngrupat Quran, mulang tafsir. Iku ora usah njaluk tak yang terbaik. Itu afdhalu ma utis. Jadi kan dulu sumpah tinggal opo, abe aku rando mulang tafsir, ibu tetap. Terus kayak so dilawan. Lagi hadis kunci kira percaya pusat. Terus jelas ya, mansa golabul Quran, anzikri wa mas'alati. Atau itu Abdullah Ma'utis Syahid. Orang sing sibuk merawat Quran, saking sibuknya orang kok orang kok itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya ke sombong ngomong di bojo ayu bisa ke sombong paling ke bojo nilainya no. Aku rasa dongo bisa nilainya so. Maka sibuk merumah. Lu kan cara dongo. Kalau bukan nanti kepengen mau itu pasti gitu nggak coba. Pokoknya mau Quran, mau tafsir. Dongo es malam mau Quran kan otomatis itu mau nih konon karena tidak punya. Kenyang wong malah goblok mana. Buka sombong mau Quran ora dongo. Lah memangnya Quran itu ora ono robana atina fid dunya hasanah. Bisa goblok ora berber. Kok nek Quran yo ono bisit nih. Ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap. Kowe dongo waktu itu agak bener sing di bulan bali. Malah jare malaikat apale ngikut tok. Padahal aku langsung sono wakina. Harus ini wong an. Kadang-kadang orang Islam yo aneh. Kok iso Gus maca Quran tok ngalah-alahi wong dowo. Ora tak wamu iku goblok. Kadang yo rodok kiai. Di Quran Islam tak coba. Misalnya wong maca Quran ono donga kan. Pirang-pirang. Misalnya ben utang rapat iki tak gawe robbana la tu'akhidna nasina. Ben bojo pantes dijak dua sing rapat isini-sini ana donga robbana aplanan rezajina. Gusti kula kaya bojo sing nak delok marem. Kalau tak ayun kan mripat ku kepenak. Kula artane dhewe mripat kepenak kuwi. Wis artane dhewe kan. Maru-maru sempurna kula. Lah ya udah pengiran ning hadis qudsi, siapa yang sibuk merawat Quran